persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara, Shalom. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Saya terus berdoa, saya terus berharap kita semua bersama-sama semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan kita bisa menjadi saluran berkat buat banyak orang, bisa mengenal Yesus, bisa mengasihi Tuhan. Mari saudara, kita akan mulai daripada menara doa kita akan buka dengan doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat indah kami ada di menara doa. Kami mau ya Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Perbaharui kami semua dengan kasih-Mu. Biarlah ya Tuhan Kau berikan roh doa, pujian, penyembahan. Berikan roh hikmat ya Tuhan buat kami. Hati yang lembut. Sementara firman-Mu disampaikan, biarlah itu masuk dan tertanam dalam loh hati kami. Dan juga ya Tuhan kami bisa melakukannya, sehingga kami bisa melihat buah-buah ya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am free.
naikkan nyanyian ini saudara. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son.
Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roll at the sound of your name. I sing for joy of the word of your
Biarlah Engkau akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengasihi. Kami rindu ya Tuhan. Kami rindu Roh Kudus. Bawa kami Tuhan. Ya Roh Kudus. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Tuhan perbaharui kami semua dengan kasih. Oh Roh Kudus, makasih, makasih, makasih. Let your spirit fill this place, sweet spirit. Fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit fills my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you. I worship Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Tuhan, hati kami sungguh rindu di masa-masa Natal ini untuk makin dekat dengan Tuhan, makin mengasihi Tuhan, makin mengenal Tuhan. Di masa Natal ini ya Tuhan, kami rindu ya Tuhan, kami rindu ya Bapa, kami rindu ya Tuhan makin bertumbuh. Ubah paradigma kami Tuhan, ubah ya Tuhan hati dan pikiran kami, ubah ya Tuhan hidup kami ya Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus Kristus,
ubah karakter kami, ubah setiap perilaku kami. Bapa, di dalam nama Yesus, di masa Natal ini mari saudara kita ambil waktu. Katakan sama Tuhan, Tuhan, aku ingin menyembah Engkau lebih lagi. Ada waktu-waktu di mana aku bisa menyembah lebih dalam lagi. Semakin dalam, semakin dalam, semakin ya Tuhan kami dipenuhi, ditenggelamkan dengan kasih-Mu, dengan ya Tuhan pengetahuan akan kemuliaan. Tuhan, bawa kami ya Tuhan masuk lebih lagi dalam hadirat di menara doa ini ya Bapa. Mari Ibu Bapa, sembah Dia, tutup matanya, ambil waktu, konsentrasi, sembah Dia, Yesus. Diam, tenang, Yesus, tenanglah jiwaku, tenang, Yesus, diam badannya. Sembah Tuhan, kami rindu ya Tuhan melihat ya Tuhan, Engkau pakai hidup kami Tuhan, Engkau pakai hidup kami Tuhan, lewat waktu ya Tuhan, lewat talenta, lewat apa yang kami punya ya Tuhan, kami bisa gunakan ya Tuhan untuk membawa banyak orang mengenal Engkau Yesus, membawa banyak orang mengasihi-Mu Yesus, membawa banyak orang menyembah-Mu Yesus. Oh ya lama kasih ini lama. Oh ya lama. Mari saudara datang pada Yesus. Oh ya lama. Oh ya lama. Seluruh hidupku ya Tuhan, katakan, seluruh hidupku ya Tuhan aku serahkan kepadamu. Aku rindu menyembah-Mu lebih lagi, melayani-Mu lebih lagi. Oh ya lama. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk jamahan kasih-Mu. Makasih Tuhan, beri kami hati bisa nyembah lebih lagi Tuhan, karena kami tahu ketika kami menyambut Tuhan, menyembah Tuhan, kami tahu ya Tuhan, ada kasih yang Tuhan beri, yaitu damai sejahtera-Mu. Damai sejahtera-Mu kami butuh Tuhan, supaya apapun yang kami kerjakan, Tuhan yang akan menyelesaikan, melakukannya ya Tuhan. Engkau Allah akan jadi turut bekerja dalam hidup kami. Kami rindu ya Tuhan, sujud nyembah. Bagian kami sujud nyembah saudaraku, sujud nyembah. Aku percaya ya Tuhan, saat kami sujud nyembah, Roh Kudus akan membukakan kami bahwa kami adalah anak-anak yang telah diselamatkan, diampuni dan diselamatkan. Tuhan, semua janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Ini yang membuat kami punya damai sejahtera, kami punya ketenangan, dan kami percaya ada Tuhan yang menyertai, ada hadirat Tuhan yang terus menerus kami rasakan. Terima kasih Yesus. Sembah Dia saudaraku, sembah Dia. Sembah Dia, layani Dia. Seperti Maria, seperti perempuan yang melayani Yesus dengan penyembahan. Yesus, ku sembah, sujud di hadapan, keinginan dalam hidupku hanya
sujud di hadapan keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Saya mau berdoa, saudara yang mengalami kesakitan dalam tubuh. Saya berdoa Bapa dalam nama Yesus. Aku angkat tanganku ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang sakit hari ini. Tuhan berikan kesembuhan dalam nama Yesus. Tuhan ganti ketakutannya, kekhawatirannya dengan damai sejahtera-Mu. Karena kami tahu di dalam damai sejahtera-Mu ada ketenangan yang membuat anak-anak-Mu bisa percaya bahwa mujizat itu masih ada. Aku berdoa di dalam nama Yesus, semua sakit penyakit ini hilang, jadi sembuh. Oleh bilur Yesus, saudara telah disembuhkan. Aku berdoa untuk anak-anak yang sedang mengalami pergumulan dalam keuangan mereka. Beri kekuatan Tuhan. Beri hati pikiran yang jernih ya Tuhan, yang tajam. Biarlah kata-kata ya Tuhan yang bisa ya Tuhan, yang tepat ya Tuhan untuk diucapkan. Biarlah ya Tuhan mengambil keputusan yang tepat. Buka matanya ya Tuhan, buka telinganya untuk bisa melihat ya Tuhan apa yang sedang Tuhan tunjukkan baginya. Buka jalan ya Tuhan Yesus. Kami percaya ada mujizat Natal untuk setiap anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Ada satu mujizat keuangan dan terobosan yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan semua yang terikat dengan kuasa gelap Tuhan lepaskan. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini. Biarlah kami dapat merayakan Tuhan Natal dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera. Karena kami percaya Juru Selamat sudah lahir. Raja Damai sudah lahir dalam hati kami. Kami punya penasehat yang ajaib. Kami punya Allah yang perkasa. Kami punya Bapa yang kekal. Kami punya Raja Damai. Tuhan, biarlah di masa Natal ini beri kami ya Tuhan iman untuk percaya ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yakin teguh Yesus abadi kepunyaanmu. Aku warisnya, ku ditebus ciptaan Tiap kali kami ada dalam menara doa, kami berdoa, memuji, menyembah. Hadirat-Mu memberikan kami sukacita-Mu. Setiap kali ya Tuhan kami melayani-Mu ya Tuhan. Ada sukacita sorgawi yang Tuhan beri. Ada satu kebahagiaan. Karena kami percaya kepadamu ya Tuhan. Karena kami mau mengasihi Engkau ya Bapa. Hari ini Tuhan, biarlah roh sukacita ini turun tengah-tengah kami. Ya Tuhan, apapun keadaan umat-Mu ya Tuhan, apapun biarlah Engkau berikan sukacita. Karena sukacita dari Tuhan itulah kekuatan kami. Terima kasih banyak Bapa. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara.
salah satu kado Natal yang Tuhan akan beri buat setiap kita adalah sukacita sorgawi. Nah, di dalam Lukas 2 ayat 10 sampai 11 saudaraku, di sini dikatakan bahwa lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu apa? Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kesukaan besar, yaitu apa saudara? Ada juru selamat yang lahir. Apa artinya juru selamat yang lahir? Artinya adalah bahwa kita yang tidak sanggup menyelamatkan diri kita sendiri dari hukuman kekal Allah karena dosa, Yesus datang sebagai juru selamat untuk membebaskan kita, untuk menyelamatkan kita, mengampuni kita, menyelamatkan kita. Ini sukacita besar. Daud dia berkata bahwa berbahagialah orang yang diampuni kesalahannya. Ibu bapak saudara Kristus, saya percaya setiap orang menginginkan yang namanya sukacita. Saudara, sukacita, ya, setiap orang cari sukacita. Tetapi saya ingin beritahu kepada saudara bahwa kita tidak akan pernah menemukan sukacita. Kita tidak akan pernah menemukan kebahagiaan hanya dengan apa? Pleasure. Ya, kita bisa senang untuk berlibur, pleasure. Tapi sementara berlibur, ya kan saudara, ada batas waktunya. Bahagia dan sukacita itu. Yang kedua, ya kan, orang cari dengan power, ya, dengan possession, dengan position, dengan prestige. Semua ini saudara tidak akan pernah bersifat awet, langgeng. Kita butuh ini, kita perlu ini. Tetapi itu tidak akan pernah bisa memberikan kita sukacita yang awet. Nah, kebahagiaan dan sukacita yang awet dan tetap berkelanjutan hanya datang pada saat kapan saudara? Pada saat saudara dan saya menyambut dan menyembah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Katakan amin saudara. Kenapa? Kita menyambut dia, menyembah dia. Karena waktu kita menyambut dia, menyembah dia, saudaraku Yesus Kristus, pertama saudaraku, yaitu apa saudara? Dosa kita diampuni, kita diselamatkan. Yang kedua, kalau kita menyambut dan menyembah Yesus, kita percaya bahwa doa kita akan dijawab Tuhan. Karena dia hadir, dia lahir, dia menyertai kita. Tujuannya untuk apa saudaraku? Untuk menjadi Allah Immanuel, penggenapan daripada janji Tuhan, untuk menggenapi janjinya. Yang ketiga saudara, kenapa? Dengan menyambut dan menyembah Yesus, saudara, kita bisa merasakan kebahagiaan dan sukacita saudaraku. Ya, kalau kita menyambut Yesus, menyembah Yesus, saudara tahu, kita bisa merasakan hadirat Allah. Di mana ada hadirat Allah, di situ akan ada damai sejahtera Allah. Yang mengerti katakan amin. Ya kan? Damai sejahtera inilah pasti dilengkapi dengan apa? Sukacita. Saudara dan saya bisa bersukacita. Saudara saya bisa berbahagia. Pertama dengan menyambut dan menyembah Yesus. Yang kedua yaitu dengan apa? Memberi hidup kita. Untuk apa? Melayani Tuhan. Nah, sekarang hari ini saya akan bahas tentang bagaimana saudara, ya kan, sukacita sorgawi itu bisa dicurahkan, mengalir terus secara tetap berkelanjutan dalam hidup kita pada saat kita mau melayani Tuhan. Saudaraku, ada 3 hal ya, ini rahasia sukses. Rahasia sukses daripada sukacita. Ada banyak orang tidak mengerti tentang rahasia sukacita sorgawi. Kita dapat menemukan sukacita sorgawi dengan cara apa saudara? Melayani Tuhan. Saudara mau melayani Tuhan. Nah, kenapa kita harus melayani Tuhan saudaraku? Saya ingin beritahu saudara, ya kan? Ini yang bisa membuat kita sukses. Ya, caranya gimana melayani Tuhan maksud saya? Ya, bisa kita datang sebagai pengerja di gereja, sebagai usher, sebagai singer, saudara bisa main musik, saudara bisa melayani firman Tuhan. Itu melayani saudara. Saudara bisa mendukung daripada bagaimana gereja bisa beroperasional dengan baik, yang mendukung daripada pelayanan di gereja yang ada. Saudara bisa melayani Tuhan seperti itu. Tetapi saya ingin bagikan tentang hakikat daripada melayani Tuhan. Kadang orang melayani Tuhan kok
tiba-tiba terjadi perselisihan. Terjadi pertengkaran. Lalu akhirnya jadi perpecahan. Ini kenapa ini? Katanya melayani itu apa benar? Nah, kita harus ngerti hakikatnya. Kenapa kok dengan melayani Tuhan terjadinya satu permusuhan? Ya, dan lain sebagainya, saling menggugat dan lain sebagainya. Ini kenapa? Pasti nggak melayani Tuhan katanya ada sukacita, tapi malah yang ada duka cita, kesusahan. Saya ingin kasih hakikatnya saudara untuk melayani Tuhan. Pertama, melayani Tuhan artinya kita belajar memikirkan kepentingan orang lain. Katakan amin. Melayani Tuhan itu artinya kita mulai memikirkan kepentingan orang lain. Saudara, nah ketika saudara dan saya memikirkan kepentingan orang lain, maka Tuhan akan membuka tingkap langit dan mencurahkan apa? Sukacita sorgawinya kepada kita. Katakan amin saudaraku. Mencurahkan ini gitu. Jadi melayani itu bukan untuk supaya dipuji. Bukan untuk dilayani kepentingannya. Melayani Tuhan adalah melayani kepentingan Tuhan. Kepentingan orang lain. Filipi 2 ayat 4 katakan begini saudara. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan apa? Kepentingannya sendiri. Tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara tahu spirit Natal. Spirit Natal yaitu apa? Seperti saya tangkap adalah kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia berikan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang itu spirit Natal sebenarnya saudaraku. Yaitu tentang apa? Di situ ada kasih, pasti ada kebaikan. Dan di situ ada apa saudara? Kemurahan hati, memberi dengan murah hati saudara. Mengorbankan anaknya sendiri. Inilah spirit Natal. Nah, ini yang membuat ya saudaraku kunci daripada sukacita. Jadi ketika setiap kali kita masuk dalam masa Natal, saudara, kita diingatkan, memperingati Natal, diingatkan kembali. Ada sukacita loh, ada sukacita sorgawi. Bagaimana untuk dapetin sukacita? Ingat spirit Natal itu apa? Spirit Natal bukan cuma mikirin diri sendiri, tapi kita belajar mikirkan kepentingan orang lain. Paling tidak membuat orang berbahagia. Cara kita membuat dengan cara apa? Kita dalam Natal ini kan bicara saling berbagi, saling memberi, saling memperhatikan. Ya kan saudaraku, ada masing-masing tuh ya dengan membawa kado. Maka Natal selalu ada kado-kado. Kita lihat kado, pemberian-pemberian. Saudaraku, itu spiritnya Natal. Saya percaya ketika kita mulai berbagi, pada saat itulah sukacita kita, ya kan, akan apa? Akan timbul. Katakan amin. Ya saudara, jadi artinya yang pertama, saudara mau mengalami hidupnya sukacita, buang dah kepentingan sendiri, dahulukan kepentingan orang lain. Jangan cuma perhatikan kepentingan sendiri, tapi kita belajar mikirin kepentingan orang lain. Orang lain gak usah jauh-jauh dulu dah. Ya kan saudara, kalau kita sebagai suami pikirin kepentingan istri, kepentingan anak, itu dulu kita dahulukan. Katakan amin saudara. Kalau saudara sebagai istri, pikirin kepentingan suami dan anak-anak. Pikirin kepentingan orang tua kita. Pikirin kalau masih ada orang tua. Lalu setelah itu orang-orang yang dekat. Kalau mau bertindak, melayani, pikirkan prinsipnya Kisah 1 ayat 8. Yerusalem dulu, Yudea, Samaria, baru ujung dunia. Saudara bisa mengerti ini? Katakan amin saudara. Kalau saudara mau melayani, mau berbuat baik, mau mikirin kepentingan, saudara pikirkan Yerusalem saudara dulu. Rumah tangga, orang-orang yang bekerja bersama dengan saudara, itu siapa? Mungkin itu pembantu rumah tangga kita, babysitter kita, sopir kita, karyawan kita. Saudara mulai pikirkan kepentingan mereka. Saya yakin layani mereka. Saya yakin sukacita akan selalu berkelanjutan, akan tetap abadi buat setiap kita. Katakan amin saudara. Buang ego kita. Saudara, kalau kita belajar mikirin kepentingan, pentingan dia. Kadang-kadang juga pentingan itu bukan cuma sekedar kebutuhan ya. Kebutuhan itu bukan cuma sekedar yang materi ya. Tetapi juga kadang-kadang kebutuhan ego orang. Ego orang juga. Ada orang-orang terus yang punya kebutuhan ego. Egonya apa? Minta dihargai. Itu kita pikirkan. Ya sudahlah. Ya kan, kita mau hargai dia. Jangan ini. Jadi luas saudara. Kita lihat di sini. Yesus mau menghilangkan egonya.
Saudara, dengan cara apa? Dia rela turun ke dunia menjadi serupa dengan manusia untuk menyelamatkan dunia. Saudara bayangin, dia tuh Allah. Enak jadi Allah, maha kuasa, maha semuanya. Saudara, jalannya aja, semua jalannya tuh emas, sorga. Yesus dari surga, saudara. Serba ada, tidak ada air mata, tidak ada kesusahan, tidak ada kesakitan. Itu sorga. Tapi saudara, dia melihat, ya kan, saya selalu suka bicara, saudara suka, saya nggak pernah lupa, ya kan, Kathryn Kuhlman punya cerita, dia punya imajinasi. Saudara, satu hari dia berkata, jauh sebelum dunia ini diciptakan, rupanya Allah dalam 3 pribadi. Allah kita Esa, kita punya Allahnya Esa, saudara. Tapi dalam 3 pribadi, Bapa berkata, kita mau ciptakan, marilah kita menciptakan manusia, ya kan, yang menurut rupa dan gambar kita, ya kan. Terus, ya kan, ada Yesus, ada Roh Kudus, pribadi ini. Maka dia siap, karena Bapa kan kehendak. Saudaraku, Yesus yang mengeksekusi, ya kan, Roh Kudus, saudaraku, yang memeliharanya. Tetapi langsung Bapak ngomong begini. Ini cerita daripada hamba Tuhan Kathryn Kuhlman yang sering disebut oleh Benny Hinn, saudaraku, sebagai ini rohani. Tetapi manusia yang kita ciptakan adalah bukan yang robot yang harus nurut sama kita. Kita berikan dia kehendak bebas supaya enak. Dia bisa milih mau mengasihi kita atau tidak, mau mentaati kita atau tidak. Jadi kita, supaya pada waktu dia nyembahnya dari ekspresi, dari keputusan dia sendiri, bukan karena udah di setel, nggak, ya kan? Siap. Yesus, Roh Kudus berkata. Tetapi ada satu kemungkinan, manusia ini akan berontak melawan kita. Mereka satu hari, mungkin satu, ya kan? Karena kehendak bebas ini, ya kan, bisa menyebabkan mereka melawan kita, jatuh dalam dosa. Lalu saudaraku Kristus, ya kan? Tapi kita ingin menciptakan manusia itu dalam kekekalan, dari kekekalan sampai kekekalan. Kalau dia jatuh, kita nggak, apa yang kita ciptakan habis. Saudaraku, kita harus ketika dia jatuh, kita harus ada tindakan penyelamatan. Kita harus selamatkan manusia ini dari dosa ini. Caranya gimana? Harus ada darah yang ditumpahkan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Saudara, dengan skenario yang begitu agung, yang luar biasa, saudaraku, Yesus ambil keputusan. Seandainya manusia jatuh dalam dosa, saya siap menjadi manusia, ya kan? Lalu mati di salib, biarlah darah ini curahkan. Lalu Roh Kudus ngomong lagi, kalau Yesus jadi manusia, maka saya akan menyertai Yesus. Roh Allah itu akan menyertai untuk membuat manusia, ya kan, Yesus ini bisa melakukan perbuatan baik, ya kan, perbuatan ajaib. Kisah 10, saudara masih ingat ya? Ya, Yesus dari Nazaret, ya kan, diurapi dengan kuat kuasa Roh Kudus, ya kan, berkeliling sambil berbuat baik, mengusir setan-setan. Ibu bapak saudara Kristus, akhirnya pada waktu yang ditentukan Allah, kitab Galatia katakan, pada waktu yang genap, akhirnya Yesus lahir. Saudara, yang kita peringati sebagai hari Natal, saudara, itu adalah bentuk daripada Yesus tidak mementingkan dirinya sendiri. Katakan amin, saudara. Kalau kita adalah pengikut Yesus, saudara, kita pengikut Yesus. Saya tuh selalu berdoa, berpikir dan terus berdoa. Tuhan, beri saya bukan cuma pengetahuan, bisa memikirkan kepentingan orang lain. Beri saya kemampuan dan tindakan untuk bisa menjalankannya itu. Karena banyak orang tahu firman, tahu tentang apa yang harus dilakukan,
Tapi tidak banyak orang yang mau melakukan hal itu. Amin saudara. Lalu ketika Yesus mau datang ke dunia ini saudara, Yesus Allah pilih siapa di antara para wanita, para gadis, para perawan yang punya hati yang mulia, punya hati yang tidak mementingkan diri sendiri. Dan dipilih seorang darah, seorang perawan, saudaraku, yang tinggal di Nazaret, yaitu siapa? Maria. Saudara Kristus, Maria mau menghilangkan egonya. Ia rela memikul resiko besar menerima berita yang mengejutkan dari malaikat Tuhan, bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang harus diberi nama Yesus. Kalau Maria nggak rela, Tuhan juga nggak akan beri. Katakan amin saudaraku. Saya sudah melihat, kalau ya kan, ini saya sedang mau dorong saudara, kita semua, mau nggak kita melayani? Mau nggak kita dipakai oleh Tuhan? Kalau kita berkata, ya Tuhan, aku mau dipakai oleh Tuhan, mari singkirkan kepentingan. Saudaraku, dahulukan kepentingan orang lain. Singkirkan dulu kepentingan. Bukan cuma mikir kepentingan kita saja, tapi mulai pikirkan kepentingan orang lain. Buang ego kita. Kata Nabi saudara, kata kuncinya buang ego kita. Ketika kita bisa buang ego kita, kita akan menjadi orang-orang yang bisa mementingkan orang lain. Yang kita bisa bentuk dalam bentuk apa? Kasih, kesabaran, kemurahan hati. Saudara, kerelaan. Rela untuk memberi, berkorban sampai sakit. Wah, ini hal yang luar biasa saudaraku. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Maria mau lakukan itu saudaraku. Dia rela. Dia ikhlas. Saudaraku. Karena apa? Dia mau sabar. Ya sabar. Mau sabar. Lalu Yusuf buang ego dia. Memang betul dia sudah ambil keputusan untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Saudara Kristus. Tetapi karena Tuhan mau pakai Yusuf, ambillah Yusuf, Maria sebagai istrimu. Jangan ceraikan dia. Karena anak dalam kandungannya, ya kan, akan disebut sebagai Yesus, juru selamat, Mesias yang ditunggu. Ayo Yusuf, ambil dia. Yusuf buang egonya. Ya sudah, aku terima calon istriku jadi istri, sekalipun dia sudah hamil duluan. Wow, saya percaya kalau Yusuf tidak mau juga, Tuhan bisa pakai orang lain. Kalau Maria tidak mau, Tuhan bisa pakai orang lain. Seperti Yudas menolak panggilannya, Tuhan pakai orang lain. Tuhan pakai Rasul Paulus, seorang yang lebih hebat. Katakan amin saudaraku. Tuhan mau pakai kita, mau pakai saudara. Kalau kita tidak mau, Tuhan bisa pakai orang lain. Saudara Kristus, hari ini saya ingin bagikan bahwa, ya kan, saudara, saya bisa bersuka cita kalau kita mau melayani Tuhan. Katakan amin. Filipi 2:17 katakan, tetapi sekalipun darahku telah dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita. Dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Katakan amin saudaraku. Sampai 2 kali. Sekalipun dia bilang darahku dicurahkan, sampai dia berdarah-darah, bukan berkeringetan saja. Banyak orang nggak nyampe keringetan aja sudah mulai mengeluh. Baru keluar keringet aja sudah mengeluh, apalagi keluar darah, udah berdarah-darah. Dia bilang sekalipun gue berdarah-darah melayani kamu, membawa kamu, mengajar kamu. Dengan sabar aku ngajar kamu, nungguin kapan kamu diubah oleh firman, oleh Roh Kudus. Aku terus berdoa. Lalu untuk bisa mengajar, saya harus mengalami apa? Dilempar oleh batu, dicambuk. Aku mengalami berdarah-darah. Tapi aku mau katakan, aku bersuka cita. Aku bersuka cita. Ya kan, dengan kamu. Aku bersuka cita karena kamu mau percaya sama Yesus. Kamu mau mengenal Yesus. Kamu mengasihi Yesus. Aku bersuka cita sekalipun aku berdarah-darah. Jadi sukacita Paulus saudara, bukan pelayanan dapat harta banyak. Bukan dapat popularitas yang hebat. Tetapi sukacita Paulus melihat bahwa jemaat-jemaat yang dilayani adalah jemaat-jemaat yang hidup, yang berbuah bagi kerajaan Allah.
Katakan amin saudara. Yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Dia bilang, sekarang gue berdarah-darah, aku bersuka cita. Yang mengerti katakan amin. Nah, dia nasehatin, lagi dorong jemaat. Kamu bisa bersuka cita nih. Ini nih yang harus kamu lakukan. Kisah 20 ayat 35. Kita baca sama-sama. Kisah 20 ayat 35. Kita baca 1, 2, 3. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Kuberikan contoh kepada kamu. Dia menjadi teladan. Saudara, ikutin saya. Ya, bahwa dengan bekerja keras demikian, kita harus membantu orang-orang yang apa? Yang kerja keras untuk bantu orang yang lemah. Lemah roh imannya, lemah jasmaninya, lemah dalam hubungan, maunya ribut terus. Lemah dalam keuangan, kita bantu. Katanya saudaraku, layani. Dan harus mengingat perkataan Tuhan ini. Sambil mengingat perkataan Tuhan Yesus. Ya kan? Sebab ia sendiri telah mengatakannya. Apa baca yang keras saudara? Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih berbahagia. Ini saudaraku. Jadi kerja keras. Aku kasih contoh, aku kasih teladan kepada kamu. Kamu belajar dari aku, kata Paulus. Ya kan? Aku kerja keras untuk menolong orang-orang yang lemah sambil mengingat. Aku selalu ingat, ya kan, adalah perkataan Yesus yang berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Katakan amin. Katakan amin. Ya saudara, rupanya saudaraku, buat banyak orang, saya kan, aku bahagianya menerima daripada memberi. Tapi saya bilang, saudaraku, survei sudah buat satu survei ya, riset katanya saudaraku. Ada orang-orang yang katanya 2 anak. Satu itu risetnya, studinya tuh anak-anak apa ya saudara? Anak-anak SD atau anak TK? SD katanya. SD itu di Amerika. 50 orang. Yang 50 orang ini dikirim ke theme park. Theme park itu kayak taman bermain. Karena untuk nikmatin dia. Wah, segala macam. Berapa lama gitu di survei. Seminggu apa berapa 10 hari. Tiap hari kasih main tempak. Kelilingin. Yang 50 orang ini suruh melayani di panti asuhan. Suruh lakukan apapun di panti asuhan. Untuk anak-anak yang di bawahnya mereka. Suruh melayani. Setelah itu saudara, mereka dikumpulkan lalu ditanyain. Saudaraku, yang main, dia bilang memang hari pertama, hari kedua main. Hari berikutnya setelah mau menjelang hari terakhir, bosen. Nggak ada lagi senengnya. Karena di situ terus. Tapi mereka yang ada melayani di panti asuhan, melayani anak-anak yang lebih di bawah mereka. Mereka bilang, saya nanti kalau besar, saya ingin menjadi relawan. Saya akan mau melayani karena saya senang. Sejak itu saudaraku, mereka cerita sama orang tua, mereka sisihkan uang jajan mereka untuk apa? Membantu daripada itu. Karena ada sukacita. Saya lihat sini, firman Tuhan itu adalah iya dan amin. Katakan amin. Terakhir saya mau ngomong gini saudaraku. Di dalam Yohanes 15 ayat 10 sampai 11. Tuhan berkata begini. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Supaya apa saudara? Sukacitaku ada di dalam kamu. Dan sukacitamu menjadi apa? Penuh. Sukacitanya Tuhan ada dalam kita, dan sukacita kita menjadi penuh. Nah, dia bilang kalau kita mau menuruti perintahnya Tuhan, saudara, maka Tuhan berkata bahwa Tuhan akan tinggal, kamu akan tinggal dalam kasihku. Wow, seperti aku menuruti Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Jadi kapan kita punya sukacita? Pada waktu saudara dan saya menuruti apa? Perintah firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudara. Perintah apa di sini saudaraku? Perintah untuk melayani. Perintahnya apa? Kita baca ayat 16. Alasan saudara dan saya menjadi Kristen. Ini ayat 16. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu apa? Pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu
Tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Katakan amin saudara. Nah saudara lihat di sini ya, Kristen itu beda saudaraku. Ya kan? Bukan kita mau masuk Kristen. Bukan kita yang pilih Yesus. Tidak ada. Kalau orang agama, kita bisa pilih agama apa yang kita mau. Tapi untuk menjadi orang Kristen yang sejati, untuk menjadi pengikut Yesus yang sejati, bukan kita yang pilih Yesus. Tetapi saudara tahu, Alkitab katakan, bukan kamu yang pilih aku, kata Yesus, tapi aku yang pilih kamu. Kalau kita bisa jadi orang Kristen, kalau saya bisa jadi orang Kristen, jadi orang percaya, bukan saya pilih Tuhan, tapi Tuhan pilih saya. Bukan kita pilih dia, tapi dia pilih saudara. Katakan misalnya, saudara jadi orang pilihan. Saudara orang pilihan. Untuk apa saudara? Supaya kamu pergi dan berbuah. Dan buahmu itu tetap artinya awet, berkelanjutan, berkesinambungan buahnya. Kalau kamu pergi menghasilkan buah, maka dia bilang apa saja yang kamu kehendaki, apa saja yang kamu minta, ya kan? Dan kehendaki, Bapa akan di sorga mengabulkan permintaan kita. Katakan amin. Jadi gini, saya akan tutup dengan kata-kata seperti ini saudara. Ya kan? Sebagian besar daripada kita ini fokusnya mengerjakan sesuatu yang gampang dilupakan orang kelak. Dengar baik saudara, ya kan? Sebenarnya apa yang kita lakukan banyak tuh sifatnya tuh tidak awet, tidak bertahan lama, sifatnya sementara. Saya kasih contoh gini, orang tuh akan lupa, orang tuh nggak peduli, ya kan? Kita ini udah pernah pergi berlibur kemana? Kita mau cerita, aku pernah kesini. Saudara, buku apa kita udah baca? Film apa yang kita tonton? Makanan apa yang sudah kita makan? Saya mau kasih tahu, orang tuh gak peduli, orang tuh bisa lupa. Khususnya setelah kita meninggal dunia 10-20 tahun, orang tuh udah lupa. Kita udah pernah kemana? Cerita kita tuh gimana? Tapi Tuhan mau kita bukan cuma mengerjakan membanggakan hal-hal yang itu. Tapi Tuhan mau, saudara Yesus, bahwa saudara melakukan apapun yang saudara lakukan. Dari waktu, dari talenta, dari kekayaan, dari semua yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan mau saudara investasikan untuk dua hal yang sifatnya kekal. Yaitu apa? Firman Tuhan dan jiwa-jiwa. Kalau saudara investasikan hidup saudara dengan firman Tuhan. Bagaimana Pak saya mau investasikan hidup saya sama firman? Saudara berikan investasi karena saudara punya apa? Waktu, talenta, kekayaan. 3 aja. Time, talent, treasure. Saya investasikan ke firman. Artinya bahwa saudara harus upgrade diri saudara. Ngerti firman, tahu firman, lakukan firman. Investasikan itu. Lalu bagikan firman kepada orang lain. Supaya orang lain makin kenal Tuhan. Makin mengasihi Tuhan. Saudara saksikan. Mungkin saudara bukan pendeta. Bukan siapa-siapa. Tetapi saudara tiap hari di menara doa. Saudara punya catatan. Sharingkan. Dengan bahasa saya tuh dapat loh khotbah dari Pak Pendeta Sabta. Saya dapat ayat ini begini. Coba deh kamu dengerin. Aku dapatnya gini. Saudara sharingkan. Itu saudara. Apa yang saudara lakukan. Itu sifatnya kekal. Katakan amin saudara. Yang kedua itu ada firman dan jiwa-jiwa. Nah ketika saudara selalu memikirkan bagaimana firman ini bisa menyebar ke dalam setiap pikiran dan hati semua orang. Dan firman itu bisa mengubah banyak orang. Sifatnya ini yang namanya buahnya tetap. Yang ngerti katakan amin. Satu hari kelak saudara Yesus. Ya kan? Satu hari kelak. Coba saudara mulai bayangkan begini. Satu pemandangan waktu saudara tiba di sorga. Ada seorang mendatangi saudara. Lalu dia berkata, saya ingin ucapkan terima kasih. Sebab Tuhan telah memakai Anda. Membawa saya masuk ke tempat ini, ke sorga. Ada orang terima kasih di sorga sama saudara. Saudara Yesus. Mungkin saudara bingung. Apa yang pernah saya lakukan buat kamu?
Saya aja gak kenal kamu loh. Aku gak tahu kamu siapa. Dia akan jawab, saudaraku, benar, kamu gak kenal aku. Tetapi kamu telah melayani Tuhan. Buah pelayananmu berdampak bagi hidupku. Persembahan yang kamu bawa ke gereja. Persembahan yang kamu bawa ke rumah Tuhan. Persembahan pembangunan gereja yang kamu beri. Persembahan persepuluhan yang kamu lakukan. Uang yang kamu beri untuk pekerjaan misi. Dan orang-orang yang melayani itu. Mereka memberitakan firman. Dan aku dengar dan di situ hidupku diubah. Kamu membawa uangmu untuk membangun gedung gereja. Dan gereja itu sudah terbangun. Setelah gereja terbangun, aku gak pernah kenal Tuhan. Lalu aku masuk ke gedung gereja itu. Dan aku coba beribadah. Aku diselamatkan. Kamu tidak kenal aku. Kamu tidak tahu pelayanan. Ketika mungkin orang berkata, ketika kamu sedang khotbah, betul kamu tidak kenal aku. Tapi aku kenal kamu. Aku lihat wajahmu. Ada di YouTube, ada di Facebook. Saya mau katakan terima kasih. Ini pekerjaan. Saudara punya akun Facebook sendiri atau YouTube sendiri. Saudara bisa catatan khotbah ini. Saudara bisa sharingkan dengan bahasa saudara. Atau saudara posting tulisan-tulisan. Atau kasih kirim link YouTube kepada orang lain. Jangan maksud adalah supaya firman ini bisa tersebar. Dan banyak orang bisa diubahkan. Itulah yang Tuhan mau. Pergi menghasilkan buah dan buahnya tetap. Buahnya tetap sampai sorga. Orang gak akan lupa. Saya itu berkesaksian. Saya pernah saksikan kok kalau gak salah. Salah satu daripada pengerja kami. Dia hanya soundman. Yang ngatur-ngatur alat sound system. Namanya Hendra, saudaraku. Satu hari karena dia kena kanker, saudara. Kanker darah. Entah gimana dalam keadaan yang cukup parah pada waktu itu. Saudara, di dalam dia berdoa, dia minta sama Tuhan kesembuhan. Tapi tiba-tiba saudara, dia tuh seperti kayak dibawa, terangkat naik ke surga, dibawa ke surga. Dalam keadaan dia sakit parah waktu itu. Kanker darah ya, leukemia. Saudaraku. Waktu di surga, tiba-tiba dia melihat begitu indah, begitu nyaman. Dia saksikan saudaraku, Hendra ini. Lalu dia bertemu dengan seperti kayak laki-laki yang sudah berumur. Tapi dia tahu ini laki-laki berumur. Tapi kesana kan wajah itu 40-an tahun katanya kan. Tapi dia tahu ada satu, dia bilang satu om dan tante. Datangi dia bilang, Hendra, aku ucapin terima kasih ya. Kamu yang melayani pada waktu kami terakhir ada di waktu itu di dunia, maksudnya di Palembang. Terus kan istrinya pun ngomong begitu. Terima kasih Indra, kamu sudah layani kami. Ya kan, kami sekarang ada di sorga. Dia bingung, ini siapa? Hai ini siapa? Apa om ini siapa? Tante ini siapa? Sampai tiba-tiba ada satu pengertian. Ya kan, waktu kami ibadah penghiburan di rumah duka, kamu sebagai yang atur soundman-nya. Di situ dia senang sekali. Lalu om tante ini berkata, katanya kamu tuh belum waktunya datang ke sini, ada di sini. Ini cerita ini orang itu. Setelah itu ketemu Tuhan segala macam, itu nggak saya ceritakan lagi saudara dan lain sebagainya. Lalu akhirnya dia tuh kembali lagi ke badannya, saudara. Dan dengan cara yang ajaib dia ketemu dengan dokter yang terbaik di Palembang. Dokter yang masih ini kan WHO katanya dokter, ya kan? Dan sekarang dia sudah sembuh saudara, sudah sembuh total. Walaupun sakit kankernya cukup parah. Ketika dia ketemu surga, di situ saya mendengar rupanya cerita-cerita tentang orang-orang yang terima kasih karena buah pelayanan kita. Ini buah yang tetap sampai kekal, sampai kekal. Makanya apapun yang kamu lakukan, ya kan, lakukanlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan. Itu yang kekal sifatnya. Bukan untuk dipuji, untuk cari keuntungan, kepentingan di dunia ini. Saudara, itu sifatnya sementara. Saudara bisa dapatkan pengertian di sini. Saudara dan saya akan dapat sukacita. Tuhan bilang, kamu akan dapat sukacita kalau menuruti perintahku. Sukacitaku
akan aku berikan kepadamu. Supaya sukacitamu penuh. Katakan amin. Kalau saudara hidupnya bersukacita, pasti saudara memiliki apa? Kekuatan. Melewati masa-masa sulit dalam hidup saudara. Dan saudara bisa menguatkan banyak orang. Saya sudah selesai, saya berdoa, saudara diberkati dengan pesan ini. Bapakku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, setiap hari Tuhan beri satu pengertian, pewahyuan, nasihat, kekuatan, semangat buat roh kami, hati kami. Biarlah kami menjadi pelaku firman. Kami mau melayani Tuhan. Biarlah ya Tuhan lewat kami mau bagi daripada link YouTube. Ini juga ya Tuhan akan membawa banyak orang kepada Tuhan. Kami bisa sharingkan ya Tuhan firman Tuhan pada jiwa-jiwa. Ya Tuhan baik secara tertulis maupun secara lisan. Ya Tuhan kami berdoa pakai anak-anak-Mu ini. Supaya ada sukacita sorga dalam kehidupan kami. Berbahagia dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudara. Sukacitaku penuh. Bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Bernyanyi bagimu, memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukan cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pan kita ke surga untuk menerima berkat. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus.
persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan bermain dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.